Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Fajar. Akhirnya setelah menunggu lebih dari 3 bulan, bahkan mau sampai 4 bulan, saya mendapatkan sebuah sepeda goib. Apa sepeda goibnya? Mari kita lihat. Nah, inilah sepedanya. Polygon Urbano 5.0. Ini termasuk salah satu sepeda lipat yang sebenarnya kalau dikatakan digemari, banyak saingannya. Cuman nggak tahu kenapa ini susah banget dapetinnya. Saya sendiri harus inden selama 4 bulan, dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini ada apa gitu ya? Ternyata setelah melihat barangnya sendiri, memang sangat-sangat worth it untuk ditunggu gitu. Oke, pertama kita lihat dari kokpitnya. Ini kokpitnya, handlebarnya ukuran 54 cm dari zoom. Ini hand gripnya dari NTT model golok ya. Ini juga teleskopik, naik turun. Ini bisa disetel untuk posisi riding kita. Ini juga ada karet penahannya. Dapat mata kucing. Terus ini dia pakai Shimano Altus 9 speed. Ini 28,6. Kabelnya ada wrappernya di sini. Terus forknya ini alloy, frame-nya alloy. Bannya dia pakai V-tire. Peleknya dari Polygon. Rotor dari Tektro. Brake setnya dari Tektro. Ini magnetnya gampang copot. Saddle dari NTT. Ini saddle standar ini. Semua semua Polygon. Ini dari Pro Wheel Holotech 2. Terus pedalnya non brand. Kayaknya dari Pro Wheel juga nih. Agak keras. RD Shimano Sora. Dapat mata kucing. Ini 1134. Ada dua ya serinya, ada yang HG 200, Shimano HG 200 kaset. Tapi saya nggak tahu ini mereknya Shimano juga apa enggak. Harusnya Shimano juga sih. Terus ini hidrolik. Remnya hidrolik ya. Tektro. Frame-nya walaupun lengkung tapi beda ya. Tidak seperti yang sebelah. Sebelah kan joinnya di sini. Ini dia joinnya di sini. Lebih rigid. Ini ada buat
rak panirnya. Ada dua setelannya, di luar sama di dalam. Ini alloy non brand 33,9. Udah pakai yang model baru. Set posnya ya, secara keseluruhan itu sama seperti yang lainnya, tapi lebih, kalau saya bilang impresinya lebih rigid. Worth it lah menunggu selama itu demi sebuah barang bagus dengan harga yang paling rendah. Kalau saya lihat di pasaran paling rendah. Dengan harga segitu, kelebihannya adalah satu, dia murah. Murah kenapa? Karena dibandingkan dengan yang brand lain, jika dipasang dengan spek yang sama, ini paling murah. Ini paling murah. Yang lainnya di atas 5 juta, 6 juta. Bahkan mungkin kalau misalnya kita sendiri ngebangun gitu ya, dengan spek yang sama seperti ini, itu lebih 5 juta lebih. Makanya kita dapat 4,9 itu udah murah. Apalagi ini ada jaminan brand, dimana kalau kita beli ada jaminan garansi frame selama 5 tahun. Kalau ada apa-apa tinggal datang ke Rodaling, diberesin semuanya. Oke. Terus kalau misalnya yang kedua, posisi geometrinya itu sporty banget. Mungkin kalau dibandingkan yang lain ya, misalnya kita ngelihat ini, kita harus menyesuaikan gitu setting dan fittingnya. Ini dari beli standar itu udah enak banget dipakainya. Mungkin ada beberapa orang yang tangannya panjang atau ukurannya lebih tinggi, itu bagian handle-nya ini kurang maju lah, kurang ke depan gitu. Tapi posisi ini pun sudah nunduk. Kalau untuk saya sendiri udah termasuk nunduk lah. Memang kalau misalnya mau dimajukan, berarti tinggal dikasih stem adaptor di sini. Stem adaptor ya. Paling maju-maju sekitar 3 sentian lah. Tapi untuk ini untuk perjalanan harian kota-kota ini udah enak banget. Oke. Part yang dipasang di Urbano 5 ini itu semua partnya udah bagus. Jadi nggak perlu lagi di upgrade. Kalau menurut saya itu sudah bagus. Seperti cranknya 53 ini kita nggak perlu upgrade lagi, udah enak. Nggak usah digedein lagi. Kalau misalnya digedein lagi boleh, tapi pun masih bisa, mungkin bisa sampai sekitar 58 lah. Tapi segini aja udah cukup. Ininya sudah 1134 kalau untuk nanjak ya, nanjak ringan udah oke. Dan pakai Shimano Sora ya kan. Ininya juga sudah alloy, jadi nggak perlulah ganti lagi. Sadelnya ini udah enak lah. Saya sendiri jarang ini ya, pakai sadel yang tipis. Biasanya saya pakai sadel yang tebel. Tapi ini udah enak lah. Udah cukup mumpuni. Ini sadel hand gripnya juga nggak perlu diganti, empuk ini udah. Terus remnya hidrolik, udah nggak perlu diganti. Jadi partnya itu sudah part upgradean semuanya. Yang ketiga, spesifikasi ini sangat enak jika dipakai di jalan aspal atau jalan raya. Jadi mungkin seperti disebut dengan spesifikasi road bike lah. Karena bagaimanapun juga tampilan sportinya itu udah cukup mumpuni untuk ngikutin road bike. Tinggal kaki kita aja. Karena bannya sudah slick 22. Untuk orang gede macam saya itu sudah cukup.
Dan yang terakhir adalah jaminan after sales. Jaminan after salesnya ini garansinya frame 5 tahun ya. Terus kita dapat free service 3 kali. Free service ini apapun, mau dipakai buat service setting biasa atau misalnya mau ganti part, misalnya kita udah ganti part pengen disettingkan gitu, itu diterima. Jadi benar-benar after salesnya memang sudah memuaskan lah. Nah, bagian yang kurang menurut saya adalah handle post. Handle post ini memang posisi udah bagus ya, tapi ini insertnya ini pendek banget. Kalau yang lain teh bisa naik ya, bisa naik sampai segini lah. Ini cuman segini, udah nggak bisa naik lagi, udah mentok ini. Ya tapi tingginya udah cukup lah. Terus selanjutnya ini perasaan saya ini bagian sini ini agak goyang. Saya nggak tahu apakah karena ukuran stemnya ini. Tapi walaupun udah dikencengin juga sebelah sininya, itu masih goyang sedikit. Tapi kan ya lumayan kalau misalnya untuk orang segede saya, tekanannya ke arah sini pasti lebih gede. Terus selanjutnya bagian sini, sistem handle post Polygon ini dia menggunakan jangkar. Nah, sistem jangkarnya ini yang menurut saya agak susah. Entah saya nggak bisa setting atau gimana ya. Yang jelas kalau ininya di jangkarnya ini dikencengin ya, jangkarnya ini dikencengin, posisi forknya di sini tuh agak ngunci gitu, jadi susah untuk kanan kiri, belok kanan kiri gitu. Tapi kalau agak dikendorin gitu ya supaya ini bisa lancar gitu forknya, itu ini ya kendor banget jadinya, malah koclak, malah oblak di sini teh. Yang di sininya oblak. Jadi nggak tahu ini. Biasanya juga nggak kayak gitu di sepeda handle post sepeda lipat yang lainnya. Semoga aja cuman masalah di sininya, masalah settingan di sini aja. Oke, selain itu kekurangan lainnya kayaknya segitu aja kurangannya. Oke, sekarang kita coba gimana rasanya berkendaranya.